Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Olivia Ru. Apa kabar? Bagaimana puasanya, Buns? Hari ini kita planningnya mau buat kue Lebaran lagi, karena kan sebentar lagi mau Lebaran ya. Jadi yang pasti kita buat kue yang sering ada di meja tamu kita, yaitu nastar. Nih juaranya kue kering se-Indonesia kayak gitu. Nah, untuk bahan-bahannya, yang pertama akan saya temani Mams dulu untuk membuat selai nastarnya dulu ya. Nah, ini selainya yang kita butuhkan ini dari satu buah nanas kita parut. Kemudian ada kayu manis. Ini kayu manis cukup satu telunjuk aja. Terus ada 4 butir cengkeh. Nanti akan kita tambahkan gula dan garam serta vanili ya. Nah, cara membuatnya ini kita masak dulu nanas parutnya di sini. Ini kita pakai daging serta tulang dari nanasnya. Kemudian kita kita masukkan kayu manis dan cengkehnya ke dalam sini. Kemudian kita masak. Nah, ini kita masak sampai nanti air dari nanasnya itu sudah tidak terlalu banyak. Setelah itu akan kita tambahkan garam dan gula. Ya. Kalau mau wangi boleh tambah vanili. Nah, ini kebetulan kompor yang saya pakai adalah kompor Modena. Kompor ini benar-benar serbaguna karena memang sering saya pakai juga untuk demo baking dan demo masak. Oke, untuk moms di rumah yang ingin mencari aneka jenis kompor bisa langsung ke Ki-Homa di Jalan Janti nomor 96 Yogyakarta. Di sana surganya peralatan dapur dan peralatan rumah. Jadi moms bisa pilih sesuai kebutuhan, Ki-Homa pasti lengkap banget. Nah, ini udah mulai asat ya. Akan kita masukkan gula pasirnya. Nah, di sini ada gula pasir sama garam. Nah, ini garamnya cukup cukup sedikit aja karena hanya untuk fungsi menggurihkan aja sih, biar lebih enak. Nah, ini kita aduk-aduk sampai rata, sampai nanti dia ngeset lagi dan agak sedikit berubah warna dan serta ada karamelisasinya. Oke. Oke, selain nanasnya udah sudah ngeset. Nih seperti ini. Jadi ini udah bisa kita pulun ya. Udah bisa kita bentuk sesuai yang kita inginkan. Nah, ini kalau sudah, ini kita dinginkan sebentar sampai dia suhu ruangan, baru kita gunakan untuk membuat nastarnya. Ini kita matikan dulu. Oke, ini sambil menunggu selai nanasnya suhu ruangan, kita akan membuat adonan nastarnya ya. Di sini yang kita butuhkan ada butter dan margarin. Ini kita masukkan terlebih dahulu. Akan kita mixer dengan gula halus sampai dia creamy ya. Jadi cuma sebentar aja. Kemudian kita masukkan gula halusnya di sini. Selanjutnya garam dan vanili. Nah, ini kita mixer sebentar aja. Nah, hanya seperti ini aja, sekedar tercampur rata sampai gulanya larut. Setelah itu, kita masukkan kuning telurnya satu persatu sambil di mixer sebentar. Kita pakai 2 kuning telur. Nah, ini kalau sudah rata gini, kita matikan. Selanjutnya akan kita masukkan bagian bahan keringnya.
Di sini kita gunakan tepung terigu protein rendah. Terus ada maizena di sini. Selanjutnya ada susu bubuk. Nah, ini kita mixer sebentar sampai dia hanya bergerindil aja. Setelah itu nanti akan kita uleni lagi dengan menggunakan tangan. Nah, di sini saya menggunakan mixer Miyako. Saya suka banget pakai merek Miyako karena memang mixernya bagus, kemudian juga tahan dan awet. Untuk moms yang ada di Yogyakarta, kalau misalnya ingin mencari mixer seperti Miyako atau merek-merek lainnya, moms bisa cari langsung ke Qihomat. Di sana ada berbagai macam merek yang tersedia dan juga selain itu ada berbagai macam kebutuhan perabotan rumah juga. Jadi moms bisa langsung hunting, ajak suami langsung beli peralatan rumah di Qihomat. Qihomat pasti lengkap. Nah, ini kita mixer sebentar. Oke, ini cuma sampai seperti ini aja adonannya moms ya. Jadi sampai dia hanya bergerindil besar aja. Nah, ini akan kita uleni dengan menggunakan tangan. Kenapa harus pakai tangan? Karena kalau pakai mixer nanti dia terlalu lembek, teksturnya juga nggak dapet. Oke. Nah, ini akan saya uleni pakai tangan biar adonannya rata ya. Nah, ini udah mulai kalis, jadi dia nggak sampai lembut banget, tapi sudah bisa dibentuk. Oke, nah sini seperti ini ya moms ya. Jadi udah kalis dan nggak lengket, jadi udah bisa dibentuk seperti ini. Nah, ini akan kita timbang masing-masing sekitar 8 gram. Selanjutnya akan kita isi dengan selai nanas yang kita buat tadi. Ini akan saya timbang dulu ya moms. Ini udah sebagian saya timbang dan hasilnya lumayan banyak. Ini kita buat yang ini dulu. Nah, ini caranya. Oh iya, kebetulan nanasnya sudah saya pulun-pulunkan juga, udah saya buat bulat-bulat. Berat nanasnya kurang lebih sekitar 4 graman ya. Nah, ini akan kita isi dulu dengan selai nanasnya. Kayak gini. Kemudian masukkan, lanjut langsung dicetak. Nah, kenapa suka kadang ada yang retak? Itu biasanya adonannya belum terlalu rata. Bisa jadi seperti itu. Kalau kita mau memulun nastar itu benar-benar harus tidak ada lagi retakan-retakan di sekitar nastarnya. Jadi pastikan semuanya rata ya. Nah, hasilnya kayak gini. Nih, tinggal taruh di sini. Nah, ini akan kita lakukan sampai habis ya. Oke, ini sudah jadi. Kita buat sekitar 20 pieces dulu, nanti sisanya akan saya buat lagi. Ini kita panggang di suhu yang rendah sekitar 130 derajat Celcius selama kurang lebih 20-30 menit. Atau tergantung ovennya moms masing-masing ya. Nah, kenapa saya pakai suhu rendah? Karena kita kepengennya dalamnya sampai merata semuanya. Nah, setelah itu kalau sudah matang, nanti kita keluarkan sebentar, baru diolesi dengan kuning telur untuk mempercantik nastarnya. Oke, di sini saya pakai oven merek Modena, oven sekaligus air fryer. Nah, cara memanasinya tinggal dihidupkan aja, gampang banget. Kemudian suhunya tinggal kita setting di 100, kita buat 20 menit. Oke, ini kita panaskan terlebih dahulu.
Nah, ini sudah kita panasin kurang lebih sekitar 5 menit. Akan kita masukkan cookiesnya ke dalam ovennya. Oke, Moms, ini nastarnya sudah matang. Ini akan kita keluarkan sebentar. Selanjutnya kita dinginkan. Setelah itu baru kita olesi dengan kuning telur di atasnya ya. Oke, ini. Oke, Moms, ini akan kita olesi nastarnya dengan kuning telur. Di bagian atasnya aja ya, Moms ya. Biar lebih cantik kuenya. Nah, ini sudah kita olesi, kita panggang sebentar lagi di suhu yang paling rendah sekitar 100 derajat sampai 110 derajat, kurang lebih selama 10 menit. Oke, Moms, ini nastarnya sudah matang, sudah kita lihat dan hasilnya juga bagus. Ini kita keluarkan. Nah, seperti ini. Nah, Moms, nastar kita sudah jadi. Ini siap untuk kita simpan di dalam toples dan siap untuk lebaran. Selamat mencoba ya, Moms, resepnya.